Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai nikmat dalam kehidupan kita. Semoga seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dapat kita gunakan dan manfaatkan untuk pengabdian kita, ketaatan, kesalehan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan dan persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, marilah kita senantiasa meningkatkan ilmu, amal ibadah dan ketakwaan kita dengan memperhatikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka kita akan menuju satu titik yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, khutbah kita kali ini akan membahas atau kita akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini, kondisi bangsa kita, tanah air kita, umat Islam dalam menyikapi musibah yang sedang berlangsung, yang sekarang masih masyarakat kita sedang menghinggapi rasa ketakutan, yaitu dengan meletusnya gunung berapi. Bagaimana pandangan Al-Quran atau musibah di dalam Al-Quran? Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang kita cintai Indonesia, sejak tahun 2004 hingga hari ini 2010, negara kita terus hampir tidak terputus terjadinya bencana dan musibah. Dimulai dari tsunami di Aceh 2004, kemudian gunung berapi Pulau Jawa, Jogja, yaitu tahun 2010, dan hari ini masih kita lihat masih aktif gunung berapinya dan masih mengeluarkan material yang ada di dalam perut atau di dalam gunung tersebut. Banyak pandangan yang mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia yang bersifat bencana itu merupakan fenomena alam, baik itu yang disampaikan oleh para
ahli maupun kita juga ikut mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup rawan dari bencana dan musibah, baik itu gunung berapi maupun banjir maupun tsunami, karena kita berada di kepulauan. Daerah kita yang banyak memiliki pulau, maka tiga hal ini Indonesia akan selalu dihadapi oleh berbagai musibah, yaitu tsunami, gunung berapi, dan banjir. Tapi bagi kita sebagai umat Islam, bahwa musibah itu tidak mutlak fenomena alam, sekalipun kita mengatakan itu adalah fenomena alam, tetapi alam ini ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa faktor pemicu di antara musibah? Samping Allah menginginkan bahwa musibah itu terjadi, satu di antaranya adalah kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia. Terjadinya bencana, musibah, dan berbagai persoalan yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah kontribusi kita. Di mana letak kontribusi kita? Di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab inna rabbaka labil mirsad. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, Al-Quran sudah mengisahkan, sudah menjelaskan, menceritakan semua kronologis yang pernah terjadi, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Salah satu pemicu terjadinya bencana adalah kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu allazina taghaw fil bilad, yaitu kita sudah melakukan sewenang-wenang atau sudah melakukan tindakan di luar batas yang seharusnya yang boleh kita lakukan. Kita sudah taghaw, sudah melampaui batas yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, yaitu kita sudah bertindak tidak adil terhadap alam, tidak adil terhadap masyarakat, tidak adil terhadap diri sendiri, dan tidak adil kita kepada keluarga kita. Itulah yang dijelaskan oleh Allah, salah satu pemicu, yaitu terjadinya malapetaka di tanah air kita maupun di tempat yang lain. Allazina taghaw fil bilad, bahwa kita sudah melakukan di luar kewenangan kita, sudah melakukan di luar batas yang boleh kita lakukan, yaitu telah melakukan berbagai penyimpangan dan kesalahan. Maka salah satu kegiatan atau perbuatan kita ini akan memicu bencana yang mungkin lebih dahsyat, yang lebih besar akan terjadi di bangsa dan tanah air kita. Fa'aktsaru fihal fasad, karena penyimpangan, kesalahan, pelampauan batas yang kita lakukan, maka fa'aktsaru fihal fasad, maka di seluruh tempat di negara kita ini terjadi hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sudah terjadi kejahatan luar biasa, sudah terjadi melakukan dosa yang dianggap legal, mencuri, berzina, merampok, dan lain sebagainya dianggap legal, dan bahkan kita mengambil milik orang lain, harta yang haram dibanggakan. Kita membanggakan bahwa harta kita yang banyak, tapi padahal bersumber dari yang tidak baik, mungkin tidak hak kita atau bukan milik kita, tapi kita jadikan menjadi milik kita. Ini namanya fa'aktsaru fihal fasad. Di mana-mana terjadi kerusakan moral, terjadi krisis, terjadi fenomena yang menunjukkan bahwa yang halal tidak lagi halal, yang haram malah menjadi halal. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab, karena perilaku dan kontribusi kita dalam menyimpang
melakukan hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Allah menimbulkan musibah untuk kita sebagai azab karena kita telah menyalahi apa yang ditunjukkan oleh Allah, diberikan oleh Allah pedoman untuk kita agar kita selamat dunia akhirat, itu sudah kita abaikan dan sudah kita tinggalkan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengawasi, sesungguhnya Allah selalu senantiasa memperhatikan tindakan, perbuatan dan perilaku kita selama kita hidup di dunia ini. Sekecil apapun kejahatan, kesalahan, maka Allah mengawasi dan melihat, dan Allah akan memberikan apa yang layak untuk kita terima. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Kalau kita melakukan penyimpangan, maka Allah akan memberikan azab yang sangat keras kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, musibah di dalam Al-Quran itu terulang atau diulang oleh Allah tidak kurang dari 10 kali. Salah satunya ayat yang menjelaskan bahwa kontribusi kita terhadap bencana, wa ma asabakum min musibatun fabima kasabat aydin nas. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydin nas. Apa yang kamu alami, apa bencana yang tidak kamu inginkan terjadi, itu adalah fabima kasabat aydin nas. Itu adalah kontribusi atau oleh ulah kita sendiri. Ulah kita itu menimbulkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar sunnatullah. Padahal agama kita mengajarkan seluruh yang terbaik. Tidak ada yang terbaik dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mengambil pilihan atau mengambil pedoman ajaran di luar diri kita, di luar Al-Quran, di luar As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya kalau kita menginginkan ajaran Islam yang akan menguntungkan semua pihak? Tidak hanya umat Islam yang diuntungkan, tapi semua manusia akan terlindungi oleh hukum Islam. Tapi kita tetap tidak peduli dan ingin sekali meninggalkan, menjauhi Al-Quran karena dianggap dengan mengacu kepada Al-Quran kita hidup tidak sebagai masyarakat yang modern, tapi masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. Kita berpandangan sebagian umat Islam kalau menjadikan hukum Islam sebagai tata aturan, pedoman, perundangan-perundangan kita menganggap itu adalah masa lalu. Al-Quran bukan bicara masa lalu, tapi bicara dulu, kini, dan akan datang. Itulah yang terbaik jika kita ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk semua umat manusia. Hadirin sekalian yang terhormat, Imam Al-Qurtubi mengatakan musibah ialah apa saja yang menyakiti dan menimpa diri orang mukmin. Apa saja yang menyakiti dan menimpa diri orang mukmin atau sesuatu yang berbahaya dan menyusahkan manusia meskipun kecil, itu adalah musibah menurut Imam Qurtubi. Untuk menguatkan pengertian tersebut, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada satu malam ketika lampu beliau mati tiba-tiba karena angin, maka Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sahabat terkejut, apakah sekecil ini dipandang musibah? Rasul menjawab, sekecil apapun yang mengganggu kesenangan, kenyamanan kita dalam hidup ini merupakan musibah. Sebenarnya musibah bukanlah hal yang besar, tapi musibah itu adalah sesuatu yang kecil kemudian menjadi besar. Semua kita pernah mengalami musibah sekecil apapun dalam kehidupan kita, asal semua itu menyangkut
mengganggu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kita, maka semuanya itu disebut musibah di dalam Al-Quran. Hadirin sidang iman yang terhormat, memang tidak semua musibah menimpa orang yang jahat atau pelaku dari kejahatan itu, tapi ada juga musibah itu menimpa atau dialamatkan atau ditujukan kepada orang yang baik, orang yang saleh. Berdasarkan itu semua, musibah yang menimpa kita harus kita pahami sebagai azab. Setidaknya ada 3 makna di balik musibah yang menimpa umat manusia, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, bila musibah itu menimpa khusus untuk orang non-mukmin atau orang yang tidak Islam, maka musibah itu disebut dengan azab. Kalau musibah itu dialami sebagian umat yang saleh atau umat Islam yang taat, kemudian yang tidak taat juga mengalami musibah itu, maka disebut itu sebagai teguran. Kalau hanya dialami oleh orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, maka itu disebut sebagai ujian. Memang kita tidak mengatakan orang yang mengalami musibah itu adalah orang yang jahat, tapi dalam musibah itu ada yang dirasakan oleh orang yang baik, ada juga dirasakan oleh orang yang tidak baik. Kalau kita lihat apakah itu di Jogja atau di Mentawai, mungkin di sana banyak juga orang yang saleh, orang yang baik, tapi kenapa mereka mengalami musibah itu? Karena musibah itu tidak melihat siapa pelakunya, tetapi orang yang ada di sekitar tempat itu akan mengalami musibah. Kenapa orang yang baik ikut juga mendapatkan musibah? Karena mereka tidak mencegah kemungkaran itu. Kalau kita baik, orang saleh, tapi tidak peduli dengan lingkungan kita, orang kita biarkan melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, tapi kita diam, pada satu waktu nanti apabila musibah itu datang, maka kita jangan terkejut kenapa kita ikut ditimpa oleh musibah itu. Karena secara tidak langsung kita diam tadi, ikut terlibat, membiarkan apa yang terjadi di lingkungan kita berbentuk maksiat dan kejahatan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kita melihat satu kemungkaran, walaupun kita bukan para ulama atau bukan para ahli dalam bidang agama, tapi kita tahu itu bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum agama, maka kita mencoba untuk mencegahnya dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak berani, tidak punya kekuasaan karena takut, maka kita berikan mereka nasihat dan pandangan agar mereka meninggalkan kejahatan itu. Kalau kita juga tidak punya keberanian dan kemampuan untuk bicara yang baik, yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang, karena kita tidak berwibawa, maka kita minimal menegur mereka dengan hati kita. Kita mengatakan di dalam diri kita bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang di depan kita atau yang kita lihat berbentuk maksiat dan pelanggaran dari hukum agama. Wa zalika adhaful iman. Rasulullah mengatakan, kalau tidak ada kebencian di dalam diri kita terhadap kemaksiatan, maka kita tidak lagi dikatakan sebagai orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, seiring dengan itu mari kita pahami bahwa musibah yang sedang melanda bangsa kita sebagai pelajaran bagi kita yang tidak kena musibah, bagaimana kita menjaga agar kita tidak ditimpakan oleh Allah musibah dan azab. Mari kita lakukan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, mari kita doakan jemaah haji yang sedang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yang insya Allah mereka akan menuju Arafah pada tanggal 14 November untuk
kemudian selanjutnya melaksanakan ibadah wukuf, melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka semua sehat dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian wajib rukun sunnah sehingga mereka pulang ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang masih belum mendaftar untuk haji tapi kita memiliki rezeki, marilah kita sisihkan rezeki kita yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi rukun Islam yang kelima pada masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la